Ya, yang pelintiran itu gimana tuh? Oke, jadi waktu itu Januari, tanggal Tanggal 10 10 Januari, Januari. Dalam Football Institute lo ah, ah, dalam sebuah diskusi ya, wartawan tanya, ah, ah. siapakah nih pelatih lokal yang pantas jadi asisten Patrick Kluivert? Yes. Lu bilang dulu kalau masalah. Gue bilang Nova. Nova. Gue bilang Nova. Gue tidak bersepakat. Ah, ah. Jangan Nova. Ya, ya. Kenapa? Karena buat gue Nova terlalu STY. Ya. Apa dasar terlalu STY? Tahun sebelumnya 2024 saat mempersiapkan generasi ini, timnas U16 itu banyak pemberitaan tentang passing nggak bisa, Ya. fisik lemah dan sebagainya. Itu yang saya koreksi. Jadi gue belum mengkritik soal taktikal, nggak belum masuk ke area teknik, tetapi ke area attitude perilaku pelatih sebagai pelatih timnas U16. Pelatih yang harus mendevelop, karena kategori timnas 16 kan development. Itu yang gue koreksi, gitu loh. Itu yang gue sebut sebagai terlalu STY, karena itulah yang selalu dilakukan STY. Pencitraan karakter-karakter yang selalu gitu tuh, isu-isu negatif tentang lokal sepak bola lokal, nggak bisa passing, stamina lemah, fisik lemah, dan isu yang sama dibawa oleh Nova tahun lalu. Itu yang gue kritisi sebetulnya. Jadi belum ke taktikal. Tiba-tiba belakangan terkait lolos Piala Dunia apa? Isunya apa? Isunya adalah dipelintir bahwa ini berkat Nova ini adalah anak didiknya si Tayo itu. Seolah-olah ini adalah janji murid kepada gurunya. Dia nggak tahu kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nggak belajar peribahasa kayaknya anak-anak zaman sekarang. Iya, jadi memang banyak pelintiran, banyak hoak, banyak berita-berita yang di konteksnya diputar. Jadi lu nggak pernah ngomong itu ya. Jadi kan asisten saya bilang saya nggak bersepakat untuk pelatih Kluivert Nova lagi. Karena faktor lainnya juga adalah supaya makin banyak pelatih kita yang jadi asisten pelatih asing dalam proses pembelajaran gitu loh, transfer knowledge. Kalau waktu Sintayong udah Nova, jangan dia lagi. Apalagi gue punya kritik satu terhadap attitude itu. Cuman yang mengembirakan sebetulnya 2025 kok nggak ngelihat itu lagi tuh. Isu itu lagi muncul. Dalam persiapan Nova menuju Piala Asia ini, nggak ada tuh cerita kayak begitu lagi. Jadi kelebay-lebayan begitu hilang. Tiba-tiba muncul ketika kita menang lawan Korea. Ya. Makin menjadi-jadi setelah menang lagi 4-1 lolos Piala Dunia, digoreng-gorengnya ke sana. Hey, ini apa lagi Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia, Bung Towel enggak pantas. Lo yang enggak pantas hidup di negara ini, guys. Ya minimal support lah. Dulu timnas kita di AFF aja susah. Juara saja aduh susah banget. Ini lolos ke Piala Dunia, guys. Tapi masih aja dinyinyirin. Memang mafia ini nih. Ya minimal bersyukur, minimal ya jangan menghujat. Ini kita lolos ke Piala Dunia. Anak-anak kita membanggakan negara ini dengan lolos ke Piala Dunia. Walaupun nggak juara Piala AFF, tapi lolos ke Piala Dunia itu sangat bangga, guys. Timnas sepak bola U17 kita menang melawan Korea. Yes, selamat untuk adik-adik kita, Timnas sepak bola U17, dan respect hormat selalu kepada Coach Nova. Lanjutkan Coach. Tetapi tetap aja tuh ada pernyataan sampah yang keluar dari mulutnya si Toer. Tetap aja dia nyinyirin. Dia bilang pelatih tidak pantas melatih karena strateginya, taktiknya mirip dengan STY. Towel, sebenarnya lu juga belum bisa move on kan dari STY. Terus kenapa kalau strateginya mirip sama STY? Terus kenapa kalau taktiknya mirip sama STY? Ada yang salah gitu? Yang jelas timnas menang, mengamankan 3 poin. Sepak bola itu tidak berbicara harus menyerang terus. Sepak bola itu pertandingan, kompetisi, turnamen. Kalau lu mau berbicara statistik, indah-indahan, ikut aja kontes sepak bola ala Towel. Biar yang dinilai keindahan lah, menyerang lah, statistik lah, penguasaan bola lah. Yang penting tetap dukung timnas sepak bola kita di segala umur. Timnas sepak bola Indonesia selalu di hati.
Ini buat si Justin, udah nggak usah banyak ngomong di depan media. Klub lo aja udah dibantai sama Coach Nova. Sok-sokan bilang jago ini itu timnas. Udahlah, media pengamat sampah kayak gitu nggak usah dikasih panggung lah. Pengamat sampah semua nggak ada prestasi. Si Towel juga nggak ada, cuman gede nyakitin doang lah buat masyarakat Indonesia mah si Towel gitu. Lihat Coach Nova nggak banyak ngomong tapi menunjukkan prestasi timnas melejit masuk kualifikasi Piala Dunia U17. Ini kalau ketemu sama si botak ini udahlah geram asli. Lihat si botak ini sama si Towel itu sampah masyarakat buat dunia sepak bola Indonesia. Dukung terus, saya tetap dukung Indonesia walaupun nggak bisa nonton karena malam suka ngantuk ya. Indonesia bravo, congratulations for timnas U17. Ya, lagi dan lagi, Towel lagi. Jadi sebelumnya mengucapkan selamat buat timnas U17 yang telah lolos ke fase selanjutnya dan juga otomatis lolos ke Piala Dunia. Ya, lagi-lagi rame pernyataan Towel yang bilang bahwa timnas U17 itu tidak pantas untuk lolos ke Piala Dunia atau ke babak selanjutnya. Kita sebagai warga negara yang cerdas harusnya kita cross check dulu gitu. Ini potongan video baru atau lama gitu. Seingat saya potongan video ini itu sempat viral dulu ketika timnas senior kita lolos karena menjadi peringkat 3 terbaik di Piala Asia kalau nggak salah ya, seingat saya gitu. Jadi untuk masyarakat pecinta timnas khususnya, menurut saya jangan mudah dipelintir lah, lo jangan mudah diadu domba gitu. Cross check dulu, lihat. Sehingga saya ini video lama gitu, cuman terlepas dari ini video lama dan kita memang gremet ya ngelihatnya, kesel gitu aja kalau misalkan ini memang betul-betul pernyataan Towel untuk pernyataan timnas U17 lolos gitu. Cuman seingat saya gitu, ini tuh pernyataan dia ketika timnas kita lolos karena peringkat 3 terbaik dan menurut dia tidak pantas gitu. Nah, terlepas dari itu ada beberapa pernyataan Towel yang memang membuat kita mempertanyakan gitu, apa sih yang masih jadi, apa sih maunya dia gitu kan. Ketika kita sekarang lihat progres sepak bola kita udah bagus banget gitu, sekarang udah lolos U17 Piala Dunia gitu kan, U20 udah lolos juga Piala Asia, yang senior yang mudah-mudahan bisa nyusul gitu nih lolos ke Piala Dunia juga gitu ya. Jadi pesan saya tolonglah buat masyarakat khususnya pecinta timnas lebih cerdas lagi. Ini menurut saya bukan video baru, ini video lama yang kembali diviralkan buat seolah-olah Towel menyatakan timnas U17 tidak pantas gitu ya. Sampai sejauh ini sih saya belum menemukan ya komentar Towel tentang U17 ini ya di podcast manapun. Ini saya bukan membela Towel, hanya meluruskan saja supaya kita pecinta timnas ini tidak gampang diperintil gitu, tidak gampang digiring ke sebuah opini yang memang udahlah nggak usah ditanggepin gitu, walaupun memang ini benar pernyataan dia buat U17 gitu. Cuman menurut saya ini video lama sih gitu ya, jadi lebih smart lagi ya buat teman-teman semua, jangan mudah tergiring di video-video potongan gitu ya. Woi, Towel, bisa nggak kau stop menghujat sesuatu semua yang berbau STY? Iya, saya... Makin nggak ngerti gue sama nih Bung Towel. Maunya apa sih? STY udah dipecat masih aja komentar U17 lolos karena tidak mengesankan. Gue nggak ngerti lagi nih dia caranya kayak gimana gitu sampai ngeritik sepak bola Indonesia. Mungkin kalau sepak bola Indonesia udah hancur, dia udah sukses kali gitu. Emang gue makin nggak ngerti nih sama nih orang.
Ini ngapain ini ikut-ikutan juga ini temannya Towel sama Fahri ini. Aduh, Bung Akmal, Bung Amal. Apa kata dia? Gaya main. Pengamat sepak bola Akmal Marhali kembali mengkritik keras. Gaya permainan timnas U17 bukan total football. Ini maksudnya gimana ya, guys? Ini Coach Nova ini belajar dari Coach Sintayong. Bertahan dulu dan lakukan serangan balik, tapi efektif. Menang lawan Korea Selatan, menang lawan Yaman, menang lawan Afghanistan. Kita lolos ke Piala Dunia, bro. Itu yang terpenting, guys. Gak perlu gaya main gimana-gimana, yang penting hasil akhir dan menang. Kita lolos ke Piala Dunia. Bacot aja nih orang.